Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini belajar usaha karena menurut saya pribadi usaha itu terbagi atas tiga: sebelum pandemi, pandemi, dan setelah pandemi. Hadir bersama kita Asisten Manajer Bisnis Mikro Bank Rakyat Indonesia Cabang Kudus, Pak Tresno Prasojo. Semangat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Nggih. Semangat pagi. Lalu semangat, Pak ya. Alhamdulillah. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Bapak. Nggih. Nah, setelah iki sing bagi aku loh, Pak. Tadi ada tiga: sebelum, pas pandemi, sama pasca pandemi. Nggih. Lah melihat ini ke depan, iki upaya yang dilakukan BRI kaya apa iki, Pak? Bank Rakyat Indonesia Cabang Kudus ini. Kalau yang sebelum pandemi, pandemi itu sudah kita lalui, Pak. Wah, siap. Nggih. Nah, ini kita mengantisipasi sesudah pandemi. Nah, jadi untuk mengantisipasi sesudah pandemi memang kita berusaha mendidik kepada calon nasabah dan nasabah untuk bisa satu, meningkatkan penjualannya lewat media online. Nah, jadi kalau kita edukasi nasabah itu dengan media online, maka satu, cakupannya akan lebih luas. Betul. Yang kedua, dia akan bisa mengeksplor lebih banyak lagi apa yang dia punya usaha gitu loh, Pak. Maka dari itu, dari sistem pembayaran kita tawarkan adanya kris. Karena kris di sini satu, aman banget. Aman, tidak memunculkan bank manapun di situ. Nah, jadi hanya barcode gitu loh, Pak. Hanya barcode yang aman, tidak memunculkan nomor rekening, tidak memunculkan bisa untuk. Tapi saat durungnya jauh ke sana. Nggih. Iya, Pak. Kris itu piye sih gitu. Kris. Tadi yang pertama saya lihat kita disampaikan jenengan, yang pertama ada bisnis, yang kemudian untuk UKM dikon nganggo media online. Betul. Ya, online metode yang digunakan. Kemudian muncullah yang namanya kris. Betul. KRIS. Kris. Kalau kris itu Pak, sistem pembayaran yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama asosiasi untuk pembayaran di Indonesia secara umum. Jadi bank apa iso itu? Bisa. Jadi misalkan Pak Erwin punya toko, misalkan kita buatkan kris. Orang-orang yang beli itu bisa melakukan pembayaran lewat e-wallet manapun, mobile banking bank manapun yang sudah menyediakan di adanya kris. Gitu. Jadi kayak kita, kemudian kris itu adalah semacam apa? Semacam barcode kode rekening panjenengan. Nah, ya, untuk kris berarti kan si entah itu customer atau pemilik toko sudah banking ya? Sudah membuat rekening di bank. Rekening di bank dan e-banking atau tidak? Itu otomatis, Pak. Otomatis. Kalau buat rekening pasti kita kasih m-banking yang ada di bank kami. Setelah BRI ya. Ini harus bicaranya BRI. Betul. Nah, bank lain ketika bisa nanti juga ben disosialisasikan. Lagi kita BRI. Ya. Artinya ketika kita sudah ada banking BRI, m-banking Brimo, BRI, namanya Brimo. Ya. Brimo, di dalam akses Brimo tersebut sudah ada untuk scan. Untuk scan di ini ya. Ini saya tunjukkan, Pak. Jadi di Brimo itu sudah komplit sarana untuk pembayaran dan lebih gampang digunakan. Ini, Pak. Ini misal saya mau bayar. Ini di sini sudah tertera. Ini ada ini fast menunya Brimo. Jadi kris ya dan lain-lain ya, Pak. Misalnya kalau kita mau bayar, tinggal klik kris, udah mana yang akan kita scan. Langsung muncul untuk scan. Siap. di merchant yang akan kita lakukan pembayaran. Yang gitu. Paling penting, Pak. Nggih. Rekeningnya no duitnya, Pak. Ya. Jadi gini, Pak. Kami sudah menggandeng beberapa PKL ya. Jadi ada Citywalk, ada CFD kemarin yang baru terus Bali Jagung,
terus apa Di PKL lapak-lapak Balai Jagung itu iya ada beberapa yang sudah menggunakan kris. kris iya itu Wih. hampir 80% sudah menggunakan kris, cuman biasanya para PKL ini butuh edukasi. Jadi untuk melakukan pembayaran tersebut memang butuh edukasi dan sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Kita secara berkala kita lakukan edukasi, Pak. Misalnya di setiap minggu kita lakukan edukasi dengan cara mendatangi berarti para PKL, misalnya PKL ISK meh masang iklan yang ISK nganggo kris ya, Pak. Boleh untuk pembayaran dari mana-mana ya, tinggal kris saja ya. Jadi kris ini siap, nggih. Jadi kris ini satu, Pak. Setiap kali ada pembayaran, si pemegang kris ini dapat notifikasi. Jadi dana sudah masuk. Ting gitu ya. Ting ya. Udah. Dan gratis, Pak. Misalnya saya dari bank lain, Bapak punya masuk ke BRI lewat kris, itu tanpa biaya. Itu keunggulannya kris. Tapi misalnya kris itu kemudian saya tempatkan nenggone, misalnya ya ini aku duwe biasanya kalau kita mau nawarin iklan itu kan ada tulisan, terus kemudian tak kasih barcode itu. Pembayaran lewat sini. Pembayaran lewat sini gitu. Walaupun bentuknya itu di online, bisa. Itu masih bisa ya. Bisa. Langsung. Bisa. Jadi ada kami selain di pedagang, kami menggandeng di tempat ibadah, Pak. Jadi tempat ibadah ada salah satu yang tempat ibadah itu punya masa banyak, Pak. Jadi Pak, ini kami buatkan kris dari kepengurusan Bapak. Terus kalau pengen ada yang menyumbang di lain daerah, tinggal Bapak kirim aja ini gambar barcode-nya. Aman kayak gitu. Terus siapa yang melakukan pembayaran itu nanti Bapak dapat notifikasinya. Setelah kita buatkan jadi 1 bulan saya datang ke situ, Pak, untuk melakukan sholat, ketemu sama pengurusnya. Loh Mas, kok ono saldone ya? Lah nggih lah itu. Saya ngirim sapa ya mboten ngertos saya bilang gitu. Itulah gebetannya. Tapi kalau pemegang misalnya itu ditaruh di rekening BRI si A. Kemudian notif kan masuk si A itu. Si A, betul. Masuk ke si A. Dan notif itu langsung ada angkanya. Ada. Jadi misalnya penjualan atau apa itu 100.000 gitu, langsung notif, langsung ada angka. Tapi sumber dana dari siapa ada keterangan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ada pokoknya intinya ada dana masuk 100.000. Iya, biasanya konfirmasi yang mohon maaf kalau pembayaran biasanya konfirmasi. Tapi kalau amal kan enggak, Pak. Oh iya, kalau pembayaran iklan, bro aku wis masuk kris tadi lewat sekian ratus ribu gitu. Ya ini gini. Ini lebih jelasnya tak praktekkan. Jadi biar praktek Madeprono kameranya jeneng. Oh gitu. Jadi nggak mau notifikasinya. Oh gitu. Iya, baik. Notifikasinya. Sebentar. Saya ada barcode apa ya. Jadi barcode kami, bentar ya, Pak. Nah, ini. Barcode ini yang saya contohkan yang CFD, Pak ya. Ya. Nah, CFD kemarin kan. Nah, ini yang foto, maksudnya foto. Ini yang di Citiwork, Pak. Nah, jadi barcode ini tak scan coba. Nah, Pak scan. Pasti bisa. Saya pinjam kameranya bisa. Kameranya ke situ. Saya pinjam kameranya. Itu pakai kamera yang sana. Yang nyekan. Ya, yang nyekan. Ya. Nah, ini kan kita buat daftar menu. Daftar menu untuk semua pedagang Citiwork, Pak. Jadi kita sudah melakukan edukasi sama seluruh pedagang Citiwork melalui ketua PKL-nya. Jadi apa namanya si anu ya? Pak Toha. Oh, Nasgor Toha. Iya. Iya. Kita sudah semua kita edukasi dan sepakat untuk melakukan teknologi kris untuk pembayaran di Citiwork. Ya. Bisa ya langsung jenengan enggak apa-apa. Ya ini coba di scan. Nah, ini. Nah, scan di
Ini kalau ini langsung kris Pak. Nah, masuk. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pembayaran, tulisan yang ada di dalam kris dan yang ada hasil scan harus sama Pak. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi ketika munculnya Nasgor Toha, sini muncul Nasgor Toha. Nasgor Toha. Misalnya ini Pahe-Pahe Demaan. Di sini ya Pahe-Pahe Demaan. Nek di kris kok Pahe-Pahe tapi munculnya ISK, wah ini coba saya bayar 1.000, ya. Wah, kalong deh ngedit. Iya betul. Maaf untuk in. Jadi dengan hasilnya di foto itu bisa buat bayar. OTW. Nah, ini hasil pembayaran. Nanti ada. Nah, biasanya kalau pembayaran hasilnya seperti ini, Pak. Ini hasilnya kira-kira seperti. Jadi dengan kris ini pedagang tidak dibingungkan untuk cari susuk. Nah, kira bahasa kudusnya susuk. Kalau sekarang mohon maaf kalau untuk cari uang receh kan susah banget Pak. Soalnya. Nah itu makanya dengan kris ini luar biasa, keuntungannya enak banget, aman, tanpa ribet. Geger kumburi tak kayak ngono ya, tadi yang kris. Nah itu kalau ini sudah kita lakukan, BRI sudah lakukan untuk pengkriskan ojek di Sunan Muria itu tahun 2021. Itu kita pasang di belakang helm warna putih. Nah itu kalau nasabah kalau ini pengunjung pengen bayar non tunai, tinggal scan aja di belakang helmnya pengojek. Ting gitu ya. Ting gitu. Gitu Pak. Jadi sudah kita lakukan di tahun 2021 untuk klaster ojek Muria. Oh Muria itu ya? Muria, iya. Ada dan itu ada minimal ini enggak? Tadi 1.000 bisa ya? Rp1 bisa. Rp1 bisa. Betul. Emang tuku apa Pak Rp1? Ini kalau tadi kan Bapak menanyakan 1.000 kan? Rp1 bisa. Rp1 bisa dan tidak ada biaya administrasi. Namanya 500 biasanya Pak. Itu biaya administrasi bulanan. Oh, itu biaya transaksi nggak ada. Oh, iya. 500 biasanya itu kan kalau untuk kita nyebrang ke bank lain itu dari BRI ke bank lain atau dari bank lain ke BRI itu kena 6.500. Itu Pak. Jadi gini lor, saya hanya sedikit memberikan penandasan bahwa kris itu adalah sebuah metode pembayaran di mana bisa melalui bank BRI atau bank mana saja, sehingga yang dilakukan itu akan jauh lebih efektif. Seperti yang disemakan Pak Tris tadi, orang usah mikir susuk. Jadi langsung bisa. Dan bahkan ketika kita menggunakan kris ya, itu bisa dilakukan dengan cara yang sudah diupload itu loh lor, bisa langsung di kris, nanti notifnya bisa dikirimkan ke yang bersangkutan gitu Pak ya. Notifnya iya aku wis bayar aku wis bayar dan itu nyebrang orang yang administrasi dan ada biaya transaksi. Nah pokoknya ini keunggulan teknologi ini. Dan untuk BRI, nah ini untuk BRI telah sosialisasi ke beberapa PKL, salah satunya PKL di Citiwork sama CFD, ini yang baru sama Car Free Day itu ya. Kita dampingi mulai dari Car Free Day awal sampai kemarin. Kita dampingi edukasi Pak. Gitu. Dan kita kasih promosi itu kita buatkan X-banner. Nah, ini kalau banner di depan itu ya. Di depan lapaknya masing-masing. Ini Pak. Oke, ini sekaligus gini lor, ini sebuah penegasan bahwa ketika kris di scan, kemudian yang wajib muncul adalah tempat di mana kalian itu melakukan scan.
Misalnya di ISK membayar iklan, di-scan munculnya yo ISK. Jangan sampai nanti yang lain. Kira-kira seperti itu, Betul, Pak Tris ya. Iya. Nah, ini kalau di Car Free Day sudah disosialisasikan juga dan didampingi. Iya. Bahkan sudah disiapkan banner. Betul. Nah, Jadi kalau di Car Free Day kita punya ini Pak, apa namanya program, amit Mas programnya. Nah ini Pak, program Kris Patih mulai. Kris Patih. Iya. Ini mulai 3 bulan ya. Maksudnya apa ini? Jadi gini Pak, kalau yang melakukan pembayaran pakai kris di lokasi Car Free Day dan mengupload di IG pakai apa hashtag BRI Cabang Kudus, Romo Kudus, ini akan kita seleksi. Jadi ada 5 pemenang tiap minggunya dapat apa berisi 100.000. Oh. Jadi sekali pemenang 5 pemenang kali 100.000. Itu kita program sampai September Pak. Nah. Program sampai September. Iya. Program sampai September. Iya. Ini untuk yang CFD Pak. Jadi expandernya seperti itu. Iya. Expandernya di bawah ini ada. Iya. Nah, hari Minggu yang akan datang itu ada Car Free Day. So hari Minggu juga ada ini loh Pak. Kudus Fashion Week. Wah, luar biasa. Wono neng kono. Lho iku BRI langsung iku bagus sama Aris Magenta. Ya, Lor dan ISK juga. Kok nganu di sana. Kamu ikut Fashion Week. Fashion Week. Jadi itu nanti band rame dan ini BRI luar biasa dan aku lagi ngerti. Aku lagi ngomong lagi ngerti ide lagi. Oke, padahal kita sering menggunakan anunya. Iya. Artinya untuk memberikan solusi atas apa yang pergerakan usaha, pergerakan bisnis di masa depan ini kan terus dilakukan inovasi dan hal-hal yang luar biasa. Lagi termasuk untuk orang-orang yang kebetulan gaptek kan ya ora masalah. Nggak masalah karena larinya ke SMS notifikasi. Nah, jadi misal saya orang gaptek, saya nggak suka pakai Android, saya pakai apa namanya handphone jadul tuh Pak. Nah notifikasinya kan nggak harus masuk WhatsApp katakan, kan notifikasinya pakai SMS notifikasi. Jadi kalau memang dia pakai handphone jadul, tetap kan bisa terima notifikasi gitu loh. Iya, artinya tetap bisa menerima kemudahan itu. Ya. BRI terus melakukan langkah-langkah. Dan ini luar biasa. Pak, ini kaitannya dengan kris dan ini sudah berapa persen dari target yang ditentukan oleh BRI DW, Pak? Kita targetnya seluruh UMKM di Kudus pakai kris. Jadi tapi orang bayar ya, nggak akun itu ya? Nggak bayar Pak. Orang bayar. Nggak bayar. Jadi di kami itu kalau khusus untuk pedagang PKL kita buatkan yang gratis biaya administrasi. Kayak kemarin CFD itu kita buatkan yang gratis biaya administrasi. Buka 0 rupiah. 0 rupiah kita buatkan kris sama buku rekening sama Brimo. Itu gratis Pak. Nanti kan diisi dari transaksinya beliau untuk perdagangannya para pedagang-pedagang itu. Ada aku nenggone Car Free Day itu kalau dibuka semuanya itu pedagang jumlahnya ada di atas 200 itu. Ya, kami kris sendiri itu 270. Wes 270 di Balai Jagong itu sudah hampir 300 itu atau bahkan 300 lebih itu. Balai Jagong kami sudah 260-an juga. Iku ambek sing rodok ke sana juga sebelah atau full di Balai Jagong semua itu? Kebetulan yang di Balai Jagong semua Pak. Oh gitu ya. Iya, kalau yang pinggir-pinggir belum ya. Belum. Next mungkin. Iya. Karena itu kan yang pinggir-pinggir kadang juga masuk gitu loh Pak. Masuk ke sana. Masuk ke sana ya. Iya. Kalau lapaknya kosong kan masuk ke sana kan gitu. Iya, gitu. Kemudian sing nenggone City Work itu ada sekitar 100 pora ya. 100. City Walk itu 47 pedagang. Dulu awalnya 38 atau berapa, ya, berkembang sekarang kelihatannya 47.
Tapi secara umum kalau untuk itu ketika bicara lapak PKL ya sudah menggunakan itu, tentu akan tidak kesulitan ketika toko-toko modern apalagi ya. Apalagi betul. Nah, wong-wongnya yang mlebu ya modern. Kalau nanti Pak Erwin boleh jalan-jalan ke CFD, itu ada salah satu pedagang yang menurut saya sih beliau sudah tua, Pak. Menurut saya beliau sudah tua. Tapi ketika pembayaran lewat kris gitu, silakan Pak, malah saya suka gitu. Itu ada salah satu pedagang kelihatannya bubur kacang hijau kalau nggak keliru. Iya. Pak bisa pakai ini Pak. Oh silakan Pak, malah saya suka. Sambil nabung saya gitu. Nggak usah ke bank gitu. Gitu Pak. Luar biasa. Luar biasa. Artinya ketika ini diaplikasikan untuk parkir, untuk opo-opo, tinggal bagaimana kita mengaplikasikan itu ya. Betul. Kalau untuk yang kayak gitu Pak, yang untuk tagihan rutin, kami punya sistemnya Pak. Jadi namanya strawberry tagihan. Itu 1 kali transaksi cuma bayar Rp100. Dan misalkan ada ISK ini arisan tiap bulan katakan. Nah, arisan tiap bulan. Jadi tiap tanggal 1 melalui strawberry tagihan itu dikirim ke masing-masing pekerja ISK. Kita tagihannya misalnya bulan Agustus strawberry. Nah, enggak. Arisan. Nah, arisan yuk 100.000 katakan. Nah, itu melalui sistem strawberry tagihan tadi dikirimkan ke masing-masing yang ikut arisan. Jadi nanti langsung bayar ya. Terus di dashboardnya nanti udah kelihatan. Oh, misalnya anggota yang ikut arisan itu 50, yang baru bayar 30 katakan. Di situ sudah terregister lah pokoknya. Terus nek ana susulan tambah siji gitu. Bisa nanti lewat langsung admin muncul. Lewat admin langsung dimasukkan. Termasuk seandainya bulan ini nggak bayar, terus bulan depannya dia harus bayar lagi. Double di situ muncul tagihannya. Gitu, Pak. Itu BRI tok apa liyane barang? Ini bicara BRI ya. Kurang tahu ya. Kalau di kami itu kelebihannya. Ya, itu, Pak. Nah, iki meh rodok tak simpulkan lur. Jadi Bank BRI cabang Kabupaten Kudus, cabang Kudus melalui Pak Tris tadi menyampaikan bahwa seiring perkembangan waktu, seiring perkembangan zaman dan menjawab tantangan zaman, BRI memberikan kemudahan. Salah satu kemudahan yang sudah dilakukan adalah menggandeng, merangkul PKL. PKL Balai Jagong 200 sekian, PKL Car Free Day, ya toh? Betul. 200 sekian. Dan itu PKL yang ada di City Work 30 sekian, 40-an ya. 40, Pak. 40 itu sudah bisa menggunakan pembayaran secara digital. Ngeri, pembayaran secara digital. Sehingga harapannya masyarakat ke depan akan lebih mudah melakukan transaksi cashless. Gitu, Pak ya. Atau mungkin ada closing statement, kesimpulan atau apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Oke. Tris. Terima kasih Pak Erwin. Untuk masyarakat Kudus, kami siap membantu untuk pembuatan kris di Bank BRI di seluruh unit di kantor cabang BRI Kudus. Singkat, padat, jelas. Ketemu Bank BRI nanti pada saat Car Free Day. Di sana nanti ada bersama Aris Magenta, ada Kudus Fashion Week. Itu lomba itu luar biasa. Terima kasih Mas Yono, Pak Tris. Terima kasih Pak Erwin. Dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.